Tunisia adalah sebuah negara yang terletak di bagian utara Afrika. Negara ini berbatasan dengan Laut Tengah di sebelah utara dan timur, Aljazair di sebelah barat dan Libya di sebelah tenggara. Ibu kota Tunisia adalah Tunis. Tunisia memiliki sejarah yang panjang dan kaya budaya yang mencerminkan pengaruh Arab, Berber, dan Mediterania. Negara ini juga dikenal karena revolusi Tunisia pada tahun 2010 hingga 2011 yang memicu gelombang perubahan politik di seluruh dunia Arab. Secara geografis, Tunisia memiliki variasi yang signifikan dalam bentang alamnya. Di sebelah utara, terdapat pantai Mediterania yang indah dengan pantai berpasir putih dan kota-kota wisata populer seperti Hammamet dan Sousse. Di pedalaman, terdapat pegunungan Atlas yang menawarkan pemandangan alam yang menakjubkan dan tempat-tempat seperti Matmata yang terkenal dengan rumah guanya. Ekonomi Tunisia didasarkan pada industri manufaktur, pariwisata, pertanian, dan jasa. Negara ini terkenal dengan produksi minyak zaitun, anggur, dan kerajinan tangan seperti karpet dan keramik. Bahasa resmi di Tunisia adalah bahasa Arab, sementara bahasa Perancis juga umum digunakan dalam komunikasi bisnis dan pemerintahan. Agama mayoritas penduduk Tunisia adalah Islam. Tunisia telah mencapai kemajuan dalam hal pendidikan dan kesehatan, serta memiliki salah satu tingkat melek huruf tertinggi di Afrika Utara. Negara ini juga telah berkomitmen untuk menjaga stabilitas politik dan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, seperti negara lainnya, Tunisia juga menghadapi tantangan, termasuk tingkat pengangguran yang tinggi, masalah ekonomi, dan tantangan dalam membangun institusi yang kuat setelah revolusi. Budaya, Tunisia memiliki warisan budaya yang kaya dengan berbagai pengaruh dari peradaban kuno dan Arab. Musik, tarian, seni, dan masakan tradisional semuanya merupakan bagian integral dari budaya Tunisia. Prostitusi adalah kegiatan enak-enak di mana seseorang menerima bayaran atau imbalan dalam bentuk lain untuk melakukan aktivitas enak-enak dengan orang lain. Seperti halnya di banyak negara lain, kegiatan enak-enak ilegal di Tunisia. Hukum Tunisia secara tegas melarang kegiatan enak-enak dan kegiatan terkait lainnya. Undang-undang melarang perdagangan enak-enak, perantaraan prostitus, dan eksploitasi enak-enak secara umum. Pelaku enak-enak dan pelanggan yang terlibat dalam praktik ini dapat menghadapi tindakan hukum yang serius, termasuk penahanan dan penuntutan. Meskipun ilegal, beberapa laporan dan sumber menyebutkan bahwa praktik enak-enak mungkin terjadi di lingkungan yang tersembunyi dan sulit diawasi. Namun, pemerintah Tunisia terus berusaha untuk mengatasi masalah ini dengan menguatkan penegakan hukum dan upaya lainnya untuk melawan eksploitasi enak-enak dan perdagangan manusia. Penting untuk diingat bahwa pandangan dan pendekatan terhadap aktivitas enak-enak dapat berbeda-beda di masyarakat dan budaya yang berbeda. Namun, di Tunisia, praktik enak-enak tetap ilegal dan mendapat perhatian serius dari pihak berwenang. Tunisia memiliki beberapa kebiasaan atau tradisi yang dianggap tidak biasa atau menarik bagi beberapa orang dari luar budayanya. Berikut adalah beberapa di antaranya. Berbicara dengan volume tinggi, beberapa orang mungkin menemukan bahwa masyarakat Tunisia cenderung berbicara dengan volume yang lebih tinggi daripada yang biasa mereka temui di negara-negara lain. Hal ini mungkin dianggap sebagai ekspresi emosi dan antusiasme, bukan sebagai kekurangan sopan santun. Mandi hammam. Hammam adalah tempat mandi tradisional yang sering dikunjungi oleh masyarakat Tunisia. Mandi hammam melibatkan ritual pembersihan dan relaksasi dengan menggunakan air panas, sabun alami, dan pijatan. Bagi beberapa orang, tradisi mandi hammam mungkin terasa tidak biasa atau baru. Upacara pernikahan yang elaborat. Upacara pernikahan di Tunisia seringkali merupakan acara yang besar dan megah. Tradisi pernikahan di negara ini melibatkan berbagai ritual dan meriah dengan musik, tarian, dan hidangan khas yang lezat. Beberapa orang mungkin merasa bahwa kebiasaan pernikahan yang sangat elaborat ini cukup tidak biasa. Perlu dicatat bahwa apa yang dianggap tidak biasa oleh satu orang dapat dianggap biasa oleh orang lain, dan begitu juga sebaliknya. Setiap budaya memiliki keunikan dan kebiasaan sendiri yang dapat menarik perhatian dan membangun pemahaman baru bagi orang-orang dari luar. Menghargai dan menghormati kebiasaan dan tradisi masyarakat setempat adalah bagian penting dari pengalaman perjalanan yang positif dan berharga.
Tunisia memiliki sejumlah hal aneh dan menarik yang dapat menarik perhatian para pengunjung. Berikut adalah beberapa contoh hal aneh atau unik yang ada di Tunisia. Matmata Troglodyte Dwellings. Di wilayah Matmata, Anda akan menemukan pemukiman berbentuk gua yang disebut Troglodyte Dwellings. Penduduk setempat tinggal di rumah-rumah yang digali di bawah tanah untuk melindungi mereka dari panas terik di siang hari dan suhu dingin di malam hari. Pintu kuning di Sidi Bou Said. Sidi Bou Said adalah sebuah kota yang terkenal dengan bangunan berwarna biru dan putih yang khas. Salah satu atraksi menarik di sana adalah The Yellow Door, pintu kuning, yang konon menjadi sumber inspirasi untuk banyak seniman dan penulis. Festival Perayaan Melon di Hammamet. Setiap tahunnya di kota Hammamet, ada sebuah festival unik yang didedikasikan untuk buah melon. Festival ini mencakup berbagai acara dan perayaan yang berhubungan dengan buah melon. Ribat of Monastir. Ribat adalah benteng atau menara pengamatan kuno yang ditemukan di monastir. Hal yang menarik adalah pengunjung dapat memasuki menara dan menikmati pemandangan laut dan kota dari atas. Festival Kameleonya. Festival Kameleonya dijadikan sebagai festival musik internasional yang unik di kota Gafsa. Festival ini menggabungkan musik tradisional Tunisia dengan gaya musik modern, menciptakan suasana yang unik dan menyenangkan. Ingatlah bahwa kesan tentang hal aneh dapat berbeda bagi setiap orang. Hal-hal yang disebutkan di atas mungkin dianggap unik dan menarik oleh beberapa orang, tetapi bagi orang lain, hal ini mungkin tampak biasa atau tidak aneh. Perjalanan ke Tunisia dapat memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi budaya dan keajaiban alam yang menarik dari negara ini. Berikut adalah beberapa kebiasaan umum yang dapat ditemui dalam budaya dan kehidupan sehari-hari masyarakat Tunisia. Ramah dan sopan santun. Orang Tunisia umumnya dikenal sebagai orang yang ramah dan sopan santun. Mereka sering menyapa orang lain dengan salam, dan menghormati tamu dengan menawarkan teh atau kopi. Menjaga kerabat dan komunitas, kehidupan keluarga dan ikatan sosial sangat penting dalam budaya Tunisia. Orang-orang Tunisia sering mengutamakan keluarga dan menjaga hubungan erat dengan kerabat mereka. Solidaritas dan saling membantu di antara anggota komunitas juga menjadi nilai yang ditekankan. Bersantap bersama, makan bersama keluarga dan teman adalah kebiasaan yang penting bagi masyarakat Tunisia. Mereka menikmati makanan dalam suasana yang santai dan biasanya menggunakan tangan untuk menyantap hidangan tradisional seperti chous-chous. Hiburan dan musik. Musik adalah bagian integral dari budaya Tunisia. Orang-orang Tunisia sangat menyukai musik dan tarian, dan berbagai jenis musik seperti musik Arab, musik tradisional, dan populer digemari dan dipertunjukkan dalam acara-acara sosial dan festival. Kebersihan dan perawatan diri. Kebersihan dan penampilan diri penting bagi masyarakat Tunisia. Mereka cenderung menjaga kebersihan rumah dan lingkungan mereka dengan baik, serta memberikan perhatian pada penampilan pribadi, termasuk berpakaian rapi. Religiusitas. Mayoritas penduduk Tunisia adalah Muslim, dan agama Islam memainkan peran yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Tradisi dan praktik keagamaan seperti menunaikan salat, puasa Ramadan, dan perayaan Hari Raya Idul Fitri sangat dihormati dan diikuti. Masa kumpul. Orang Tunisia cenderung menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman-teman dalam aktivitas sosial seperti piknik, kunjungan ke pantai, atau pertemuan di rumah. Mereka menghargai waktu yang dihabiskan bersama dan memiliki kebiasaan untuk membawa makanan atau camilan saat berkumpul. Cinta terhadap olahraga. Sepak bola adalah olahraga yang sangat populer di Tunisia. Banyak orang Tunisia menyukai olahraga dan mendukung tim nasional mereka dengan penuh semangat. Selain sepak bola, tenis dan atletik juga mendapatkan popularitas yang cukup tinggi. Tunisia menawarkan berbagai destinasi wisata menarik yang mencakup pantai-pantai yang indah, situs arkeologi bersejarah, dan kota-kota kuno yang menarik. Berikut adalah beberapa destinasi wisata populer di Tunisia. Carthage. Carthage adalah situs arkeologi kuno yang penting di Tunisia. Terletak di dekat Tunis, Carthage merupakan bekas ibu kota Kekaisaran Kartago yang legendaris. Pengunjung dapat menjelajahi reruntuhan kuil-kuil, teater, dan peradaban kuno lainnya di area ini. Sidi Bou Said.
Sidi Bou Said adalah kota yang terkenal dengan bangunan berwarna biru dan putih yang khas. Kota ini menawarkan pemandangan yang spektakuler dari Laut Tengah, dan pengunjung dapat menelusuri jalan-jalan berbatu yang indah yang dipenuhi dengan toko-toko seni dan kerajinan. Sahara Desert, bagian selatan Tunisia adalah rumah bagi gurun Sahara yang epik. Pengunjung dapat mengalami petualangan di atas unta, menjelajahi pemandangan pasir yang tak berujung, dan mengunjungi oasis yang indah. Tunis adalah ibu kota Tunisia dan menawarkan campuran pesona modern dan sejarah. Pengunjung dapat menjelajahi Medina, kota tua, yang merupakan situs warisan dunia UNESCO, mengunjungi Bardo Museum yang mengagumkan, dan mengeksplorasi area modern seperti jalan-jalan Avenue Habib Bourguiba. Dous adalah gerbang ke Sahara, dan merupakan kota yang terkenal karena festival dan acara berkuda tahunannya yang disebut Festival Kameleonnya. Pengunjung dapat mengalami kebudayaan Bedouin dan menikmati suasana gurun yang menakjubkan. Hammamet adalah kota resor populer di Tunisia yang terkenal dengan pantai berpasir putih dan air laut yang indah. Kota ini menawarkan berbagai hotel, restoran, dan aktivitas wisata air yang menyenangkan. Tunisia menawarkan pengalaman yang beragam bagi para wisatawan. Mulai dari petualangan gurun Sahara hingga penjelajahan sejarah kuno. Ini adalah tujuan wisata yang menarik dengan kekayaan budaya dan warisan arkeologi yang luar biasa. Budaya Tunisia adalah hasil dari perpaduan berbagai pengaruh dan sejarah panjang dari berbagai peradaban yang berkuasa di wilayah ini selama berabad-abad. Berikut adalah beberapa aspek kunci dari budaya Tunisia. Seni dan kriya, Tunisia memiliki tradisi seni dan kriya yang kaya. Termasuk kerajinan tangan seperti keramik, karpet, tekstil berbordir, dan barang-barang dari tembikar. Souk, pasar, adalah tempat yang bagus untuk menemukan berbagai karya seni dan kerajinan tradisional. Festival dan acara budaya, Tunisia merayakan berbagai festival dan acara budaya sepanjang tahun. Beberapa festival terkenal meliputi Festival Kameleonnya di Dous, Festival Carthage di Carthage, dan Festival Jazz di Tabarka. Mode dan tradisi berpakaian, pakaian tradisional Tunisia yang paling dikenal adalah jebah, sebuah jubah panjang dengan warna dan desain yang khas. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, pakaian barat juga umum digunakan. Etika dan sopan santun sangat penting dalam budaya Tunisia. Orang Tunisia umumnya dikenal sebagai ramah, baik hati, dan sangat menghormati tamu. Kehidupan keluarga dan komunitas, kehidupan keluarga sangat dihormati dalam budaya Tunisia. Solidaritas dalam komunitas dan dukungan antar anggota keluarga adalah nilai-nilai yang sangat dijunjung tinggi. Seni pertunjukan, Tunisia memiliki tradisi seni pertunjukan yang kaya, termasuk teater, opera, dan musik klasik. Pertunjukan seni ini sering diadakan di teater-teater dan auditorium kota-kota besar seperti Tunis. Budaya Tunisia mencerminkan keanekaragaman warisan dan tradisi dari masa lalu yang panjang. Nilai-nilai seperti solidaritas, kehormatan, dan agama berperan penting dalam membentuk identitas budaya negara ini. Pengaruh Arab, Berber, dan Mediterania yang khas menciptakan kekayaan budaya yang menarik bagi wisatawan maupun para penggemar sejarah dan kebudayaan. Tunisia adalah negara yang penuh dengan fakta menarik dan beragam. Revolusi Tunisia menjadi pusat perhatian dunia pada tahun 2010 hingga 2011 ketika Revolusi Tunisia meletus. Gerakan protes ini, yang dikenal sebagai Revolusi Jasmin, memicu gelombang perubahan politik di seluruh dunia Arab dan menggulingkan Presiden lama Zine El Abidine Ben Ali. Tempat lahir Arab Spring, Revolusi Tunisia dianggap sebagai pemicu Arab Spring, yang merupakan serangkaian protes dan perubahan politik di berbagai negara di dunia Arab. Situs Warisan Dunia UNESCO, Tunisia memiliki 9 situs warisan dunia UNESCO, termasuk kota kuno Carthage, Amfiteater Romawi El Jem, dan Medina, kota tua, Tunis. Kafe Kuda, Tunisia memiliki tradisi unik yang dikenal sebagai Kafe Kuda,
atau kafon kuda, di mana pemakaman dilakukan dengan mengendarai kuda hitam sebagai penghormatan terakhir kepada orang yang meninggal. Laut Mati versi Tunisia, Chott El Djerid adalah danau garam raksasa yang terletak di bagian selatan Tunisia. Danau ini mengering selama musim panas dan membentuk permukaan yang datar dan luas yang mirip dengan Laut Mati di Timur Tengah. Peninggalan Berber. Tunisia memiliki sejumlah situs arkeologi Berber yang mengesankan, termasuk Douga dan Bularegia, yang merupakan kota-kota Romawi yang pernah dikuasai oleh suku Berber. Festival Internasional Film Carthage, Festival Film Carthage, yang diadakan setiap 2 tahun sekali, adalah salah satu festival film terbesar di Afrika dan Timur Tengah. Ini hanya beberapa fakta menarik tentang Tunisia yang dapat membantu Anda lebih memahami keunikannya sebagai negara dengan sejarah dan budaya yang kaya. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam pembuatan video, mari kita diskusi bersama di kolom komentar, dan jika kalian menyukai video kami jangan lupa untuk subscribe serta sebarkan ke seluruh dunia. Terima kasih.